Ustaz, seperti yang kita tahu nih, perempuan itu biasanya lebih menggunakan perasaan. Kalau laki-laki itu katanya biasanya lebih menggunakan logika. Nah, ini gimana nih kalau misalnya kebalik nih, sesuatu yang identik dengan perempuan, yaitu misalnya baper gitu ya. Nah, gimana kalau misalnya seorang laki-laki yang kodratnya memiliki sifat kuat, tapi ini malah lemah, bahkan nggak bisa jadi pemimpin karena terlalu baperan gitu. Nah, nggak bisa juga jadi imam kan. Nah, ini gimana nih, mohon penjelasannya nih. Silakan Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabik guruku Habib Syawgi, Ustaz Maulana, Mas Bigdat, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Selanjutnya yang dipertanyakan adalah status seorang laki-laki yang mungkin memiliki sifat yang tidak seperti laki-laki pada biasanya. Kalau misal dikatakan laki-laki itu lebih cenderung menggunakan otak kanannya, katanya misalnya kalau dikatakan oleh Dr. Aisyah Dahlan gitu ya, lebih cenderung menggunakan logikanya dibandingkan perasaannya. Sedangkan sebaliknya seorang wanita lebih mengedepankan perasaannya dibandingkan daripada logikanya. Maka subhanallah, apakah seseorang yang seperti ini, seorang laki-laki ini tidak bisa menjadi seorang pemimpin? Maka subhanallah, ternyata seorang pemimpin itu juga butuh perasaan yang kuat gitu. Seorang pemimpin itu kalau tidak berperasaan, dia akan setega itu terhadap apa yang dipimpinnya. Namun yang digarisbawahi dari pertanyaannya adalah terlalu. Kalau terlalu baperan, mau laki-laki, perempuan, ya sama aja. Semua yang terlalu adalah tidak baik. Ya, terlalu mengedepankan akal atau terlalu mengedepankan logika pun tidak bisa. Karena kita sebagai orang yang beriman tidak selamanya kita menggunakan akli. Ada nakli, ada juga daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita imani tanpa kita fikirkan terlebih dahulu. Misal seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika pulangnya Rasulullah SAW dari Isra wal Mi'raj, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq langsung mengatakan, kalau Muhammad yang bilang, kalau Rasulullah yang bilang, aku percaya aja. Tanpa aku pikirkan terlebih dahulu gimana caranya ya dari Mekah ke Masjid Al-Aqsa dengan waktu semalam ya. Gimana caranya, langit ketujuh nggak usah. Kalau Nabi yang udah mengatakan aku percaya, makanya dikasih gelar As-Siddiq. Maka subhanallah, seorang laki-laki memiliki perasaan yang peka terhadap yang dipimpinnya malah adalah sesuatu yang lebih utama. Bahkan penelitian mengatakan seorang laki-laki yang punya perasaan yang lebih peka dibandingkan laki-laki pada umumnya, maka itu biasanya kalau ia mencintai, maka ia mencintai sangat mendalam terhadap pasangannya. Ya, ketika dia mencintai anak-anaknya, kasih sayangnya akan begitu besar diluapkan. Dan salah satu manfaatnya juga laki-laki yang punya perasaan yang peka ini, itu nggak susah membuat dia bahagia. Dikasih kejutan-kejutan kecil aja itu udah bahagia banget. Bahkan ngobrol seru sama temennya aja itu udah membahagiakan dia. Jadi nggak perlu dia punya mobil mewah, rumah mewah terlebih dahulu baru dia bahagia. Tapi hal-hal kecil bisa membahagiakan dia. Misal seorang istri hanya membuatkan kopi di pagi hari misalnya, itu akan sangat membahagiakan dia. Karena dia mengerti perasaan dengan menggunakan perasaannya. Dan Rasulullah SAW sangat peka terhadap keluarganya. Sangat peka terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Saking berperasaannya Rasulullah, itu kalau marah aja kelihatan di wajahnya merah gitu. Kalau nggak suka kelihatan wajahnya merah Rasulullah SAW. Maka subhanallah, tidak selamanya baper ini adalah sesuatu yang buruk. Perasaan itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau diarahkan dengan sesuatu yang baik, maka akan menjadi baik. Tapi kalau diarahkan kepada sesuatu yang buruk, maka tidak menjadi sesuatu yang baik, justru akan menjadi keburukan. Bayangin aja kalau misalnya pemimpinnya terlalu baperan gitu ya, maka dia tidak akan bisa menerima kritik dan saran daripada bawahannya. Bayangin aja kalau seorang bapak nih, seorang ayah di dalam rumah tangga, dia adalah seorang yang sangat baperan gitu ya, terlalu baperan. Maka subhanallah, ketika diberikan saran dari anak-anaknya, dia, kamu nggak mengerti bapak ya, bapak ini adalah seorang imam, bapak ini adalah seorang ayah rumah tangga. Subhanallah, maka nggak bisa dapat kritikan. Maka ketika dikatakan apakah seorang laki-laki yang punya sifat baperan bisa menjadi pemimpin? Bisa, kalau diarahkan kepada kebaikan. Namun dia tidak akan pernah bisa menjadi seorang pemimpin kalau sifat tersebut justru malah bisa menjerumuskan dia. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, Masya Allah. Jadi perlu digarisbawahi
bawahi. Pokoknya segala sesuatu yang diawali dengan kata terlalu itu pasti tidak akan baik. Imam sholat aja kalau baperan susah juga. Misal dia lupa ayatnya gitu ya. Ya, innalladzina amanu dibenerin sama yang di belakang, habis sholat dia baper ngambek, nggak mau ngimamin lagi. Nggak mau lagi aku imam di sini. Kalau begitu, kalau langsung tinggalin. Iya, kalau dia pergi. Bahaya banget. Tapi guru-guru kadang aku suka bingung nih ya. Kita tuh kalau misalnya nggak tahu ya, kalau aku sih baca berita atau misalnya di sosial media itu giliran yang salah nih misalnya, kok banyak banget pendukungnya, fansnya banyak banget gitu ya. Contohnya misalnya LGBT, ini jangan salah nih, di internasional juga banyak pendukungnya gitu ya. Nah ini apakah kalau misalnya perbuatan menyimpang itu kan seperti yang dilakukan kaum Nabi Lut, nanti kan akan dapat azab gitu. Terus yang dapat azab kan kita-kita juga, yang nggak mendukung juga. Nah ini sebenarnya barang siapa yang mendukung dari perbuatan ini akan mendapatkan murka dan balasan. Mau tahu balasannya? Tahan dulu Ustaz. Kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Islami Tinda. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Sabar Ustaz, duduk. Kasih minum dulu Habib, kasihan Habib. Subhanallah.